memuliakan orang-orang tua kami yang dapat kami sebutkan satu persatu gelar maupun jabatan. Yang kami hormati rekan-rekan kami dari Buyur Agama Islam Muhammad Marhum yang telah hadir dalam rangka untuk melaksanakan roadshow ke masjid-masjid yang rutinitas sudah kami buat programnya setiap malam Kamis itu. Kalau tidak ada melintang, tetap hadir di masjid di Kecamatan Marhum. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata yang pantas kita ucapkan malam berbahagia ini, Bapak orang tua kami yang kami muliakan, ucapan bersyukur. Maghrib ini kita Allah masih berikan pertama nikmat kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu. Wabil khusus nikmat iman. Kalau bukan karena keimanan kita tak akan datang ke masjid ini. Dan itu yang paling kita syukuri. Kita yang datang ke masjid ini, orang tua yang saya muliakan adalah pilihan Allah. Banyak tadi di tetangga kita di rumah nonton TV, bahkan tak sholat maghrib pun banyak. Kenapa? Allah tak pilih dia. Maka pilihan Allah itu inilah kita hari ini. Luar biasa. Karena meraih hikmah sholat berjamaah masjid itu betul-betul dipilih Allah. Apalagi momentum sholat berjamaah, sholat subuh itu luar biasa, Pak. Itu betul manusia yang sudah Allah pilih bangun dari rumah kita menuju masjid. Luar biasa. Maka nikmat terbesar hari ini yang kita rasakan adalah Allah masih memilih kita untuk berbuat baik. Allah masih memilih kita berbuat amal ibadah. Itu luar biasa. Termasuk kami ini. Karena Allah telah mempertemukan kita. Jadi Pak PKM sudah menyampaikan sebatas dua. Sebenarnya setiap dusun, setiap masjid itu problemanya masih sama. Ya. Kita lihat orang membangun masjid, wah luar biasa ini mencari-cari. Harga masjid itu 2 miliar, 3 miliar. Siapkah? Siap. Walaupun 2 tahun, 3 tahun, siap itu harga masjid yang 2 miliar. Begitu dulu masjid itu benar, cantik masjid itu, elok masjid itu, baru dapat jemaahnya yang penting kita untuk menghadirkannya. Masjid ini luar biasa, indah, sejuk sudah, nyaman. Ya, maka ini kita syukuri. Bapak orang tua saya muliakan, salawat dan salam kembali kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Orang tua yang saya muliakan, di setiap amal ibadah kita, Pak, Allah perintahkan sholat, tentu Allah tidak ikut sholat. Allah perintahkan kita berzakat, tentu Allah tidak butuh dan tak mengeluarkan zakat sama sekali. Allah perintahkan puasa, Allah tak ikut puasa. Tapi ada satu amal ibadah kita, Allah ikut melaksanakannya. Malaikat pun ikut melaksanakannya. Apa dia, Pak? Itulah berselawat kepada baginda Muhammad SAW. Mana dalilnya? Itulah yang sering dibacakan oleh muadzin sebelum adzan. Surah Al-Ahzab ayat 64. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wal malaikat dan malaikat bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan, hai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kita juga diperintahkan Allah untuk bersalawat. Karena kita orang beriman dan kita adalah salah satu bahagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa, Pak, wiridkan selawat, Pak. Jangan bosan jenuh kita Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Di mana tempat? Terkecuali dalam kamar mandi kita BAB, buang air kecil mau besar, itu jangan stop.
Kenapa? Karena bukan pada tempatnya. Di luar itu monggo. Sembari kita dodos, Allahumma sholli Muhammad. Migrate, Allahumma sholli Muhammad. Ada yang hobi mancing, sembari mancing. Mudah-mudahan dengan selawat itu tarikan ikan itu cukup. Main dia, berkah selawat. Iya, betul kan? Jadi dimanapun kita apa aktivitas kita, selawat jangan lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz, ada pendapat tahu siapa kayak Sayyidina? Itu bid'ah segala macam. Itu nggak usah dihiraukan. Pakai Sayyidina maupun tak Sayyidina boleh sah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Sallallahu ala Muhammad boleh. Banyak ragam model bentuk salawat. Amalkan apa? Kerjakan itu. Sembari dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal Pak, zuhur 10 kali. Selesai zuhur, berbahagia kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sembari lalu pulang, bisa juga. Dapat 10. Berbaca Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Zuhur 10 kali, asar 10 kali, maghrib 10 kali, isya 10 kali, subuh 10 kali. Kalau bangun bapak tahajud mungkin barangkali diberikan dari nomor 100 kali. Berarti satu hari malam 50, itu 5 waktu. Tambah hari dari misalkan 100, berarti 150 kali kita munajat berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jembatan berselawat itu pula lah nanti kita akan dikenal baginda Muhammad kita selaku umatnya. Mudah berselawat Tuhan. Kadang-kadang kita mengamalkannya ya. Malas. Baik. Itu yang pertama. Orang tuaku yang kemuliakan, kultum seperti ini sudah langka dikerjakan oleh masyarakat kita. Perlukan Pak pernah mengenal Ustaz? Enggak. Tapi wirid. Pesan kami Pak, nggak salah. Kami nanti 9 orang ini dan Ustaz Rahman undang sekali-sekali, sudah suara sekali. Tapi saya nanti kami ini direkomendasikan. Kata Imam Syafi'i, siapa yang 1 bulan tidak mendengarkan ceramah agama, kata Imam Syafi'i, persislah dia seperti bangkai berjalan, kata Imam Syafi'i. Sekarang kita sudah mudah mendengarkan ceramah. Dulu nih, kenapa Ustaz mudah? Ada HP, buka ceramah Ustaz. Ya, tinggal milih. Ustaz mau kondang segala macam. Tapi mohon izin, mohon maaf. Jangan yang pilih-pilih yang salah-salah itu. Itu pula memahami. Tidak menghidupkan. Kadang-kadang pemahaman alim mereka kadang-kadang membid'ahkan ini nggak sanggup kita mengkafir-kafirkan ini. Tak sanggup kita ini. Kita sudah Islam dikafirkan hanya perkara begini saja buat celana ini dikafirkannya kita. Alhamdulillah. Itu bukan umat Nabi Muhammad itu. Rasulullah susah payah menegakkan la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah sholat, kita hanya perkara begini saja, bukan beda. Bid'ah itu molek. Hal-hal seperti ini tolong dijauhkan. Kalau berdebat seperti itu sudah tinggalkan, tak ada gunanya. Ya Pak ya. Jadi pengharapan saya Pak Tobian, mohon ya minimal sebulan sekali, sebulan setengah. Supaya apa? Mohon maaf, karena kita ini sudah tua-tua ini, sudah tak lagi terpikir yang mengaji itu, membuat ta'lim itu sudah berat. Jadi minimal lah di itulah di nomor sebulan sekali. Ya, nah itu dia ya. Orang tua yang saya muliakan, malam ini kita soal Islam berapa lagi ya? Berapa menit lagi? Panjang lagi Ustaz. Panjang lagi ya? Baik. Ada 3 materi yang ingin saya ingatkan ya. Ini sifatnya saya ingatkan. Nah, saya juga masih belajar. Ya. Sebelum lagi saya juga masih belajar. Hanya 3
yang saya ingatkan. Karena Allah pesankan wa tawassaw bil haqq. Ya, selalu mengingatkan kita dalam kebenaran. Mengingatkan kita karena kita ini ingat doa kita, ya Allah, ingatkan aku manakala aku sedang lupa. Luruskan aku ya Allah jika ini penting. Karena kita ini manusia tak pernah ada sila ada lalu dari salah dan khilaf. Yang pertama yang ingin saya ingatkan kepada kita, di kampung kita atau dusun kita Pak sering menyentuh yang jadi. Saya momennya 10 orang setahun sekali. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita tentang ilmunya. Yang dikategorikan anak yatim itu Pak dari kapan dan sampai kapan? Yang dikatakan dia anak yatim itu ayahnya, bapaknya meninggal. Maka anak yang ditinggalkan itu disebut yatim. Usia kapan ya Ustaz? Anak yatim itu disebut dari umur 1 hari sampai, kalau dia perempuan, sampai dia haid pertama. Saya ulang, batas usia anak yatim itu kalau perempuan dia dari 1 hari umurnya sampai dengan haid pertama bagi perempuan. Karena perempuan sekarang kalau sehat subur dia itu biasanya kelas 6 SD sudah haid. Setelah haid kedua berikutnya dia tidak dikategorikan lagi anak yatim. Nah, itu satu. Kalau dia laki-laki, batasnya kapan Pak Ustaz? Batas disebut dia anak yatim dari umur 1 hari sampai dia, kalau laki-laki, umur 15 tahun. Kalau 15 tahun berarti berapa itu? Kelas SD, SMP, kelas itulah, itu ya. Itu secara fikih. 15 tahun ya umurnya. Nah, jadi nanti udah masih SMA, udah SMA kelas 3 dia masih juga anak yatim, itu salah kita. Ya Pak, kalau misalkan kita santuni dia, bukan lagi atas nama anak yatim, tapi ya fakir miskin. Itu dia. Berapa ya? Itu namanya. Jadi batas yang disebut anak yatim itu Pak. Kalau perempuan dia umur 1 hari sampai dengan haid pertama. Kalau laki-laki dia dari 2 hari sampai dengan umur 15. Sudah ya? Timbul pertanyaan kembali, Ustaz, dia setelah suaminya meninggal, dia meninggalkan anak 3. Umur anaknya ini masih di bawah, belum lagi masuk SD. Umurnya anak yang paling kecil baru setahun, anak yang kedua 3 tahun, anak yang kedua 3 tahun, yang anak ketiga masih 5 tahun. Qadarullah setahun 2 tahun kemudian menikah lagi dia, si perempuan tadi, maknya tadi, ya toh kan suami meninggal, 2 tahun anak kan sudah yatim, menikah lagi 2 tahun kemudian dia menikah lagi, ada pula jodohnya. Apa status anak yang 3 tadi? Apakah disebut yatim kan atau tidak? Nah jawabannya, anak yang 3 tadi statusnya tetap anak yang yatim. Kenapa? Ayahnya sudah meninggal. Lah tapi sudah menikah, itu sudah lain versinya. Paham ya? Timbul pertanyaan lagi, Ustaz, ini ada pula janda kaya. Tapi bukan tadi Bang. Janda kaya ini meninggal suaminya, anak 3, sama masih balita, tapi kaya raya, banyak aset yang tinggalkan suaminya. Apakah anak janda kaya ini berhak kita santuni atau tidak? Berhak kita santuni. Kenapa? Statusnya sama anak yatim. Cuma dengan catatan secara
secara status sosial tak layak. Orang punya pembiayaan tidak layak, orang kaya raya. Yang kita kasihkan 200.000, ya uangnya ratusan juta, uang maknya miliaran. Jadi secara hukum boleh dia menerima, tapi secara status sosial tak cocok. Paham? Paham ya? Itu termasuk. Boleh kita kasihkan? Ada hanya ada, cuma kurasa tak mau deh. Mikir deh. Aku selalu bikin 200.000 kok, oke. Itu kira-kira. Nah, cuman berhak anak yang jaga kaitan kita santuni berhak, karena statusnya anak yang yatim ayahnya meninggal. Ini hukum. Baik. Berikutnya, bagaimana dengan piatu? Piatu tidak ada disyariatkan dalam hukum Tuhan, baik itu fikih maupun hadis. Kenapa? Karena piatu itu emaknya yang meninggal. Karena dalam agama suami itu, ayah itu adalah tulang punggung, kepala rumah tangga. Boleh kita santuni? Boleh kita santuni anaknya dengan catatan dia bukan status piatunya, tapi fakir miskin. Boleh silakan. Omanya santuni, anaknya si bedok, padahal ayahnya masih ada. Nah, tapi kita status itu bukan statusnya piatunya, tapi fakir miskin. Sudah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan ini bisa nanti disampaikan kawan-kawan yang selama ini kurang paham batas-batas usia yatim. Ya, yang sudah dijelaskan. Begitu nanti rutinitas kita, sebenarnya 10 Muharram itu bagus. Penyanyi itu tidak mesti di 10 Muharram. Setiap hari itu diperintahkan Nabi dan Rasul pada kita, karena kita menurut umat. Ya, ada rezeki kita. Ada rezeki kita. Ya. Ada rezeki kita lebih. Sekolah tiap pesantren kita bayarkan SPP-nya, belikan bajunya, belikan bukunya, belikan tasnya, belikan pulpennya. Wah, luar biasa. Kata Rasulullah tak pernah mengisyaratkan suatu hukum kepada kita, tetapi tentang anak yatim, hadis Rasulullah sampaikan, bagi orang yang mengurusi anak yatim kelak bersamaku persis seperti 2 jari ini, kata Rasulullah. Begitulah nanti dekatnya orang yang mengurusi anak yatim, kata Rasulullah, seperti jari. Jadi Pak, mengurus anak yatim jangan sungkan-sungkan, urus kita. Fakir miskin itu juga berikan rezeki sumpah. Ya Pak, ini amanah. Berikutnya, yang kedua yang kami sampaikan kepada kita berkaitan, kadang-kadang ini sering terjadi tentang ibadah sholat, Pak. Ibadah sholat, rukun sholat jumlahnya ada 13. Jadi 13 itu dipecah lagi dia menjadi 3. Jadi itulah yang 3 itu disebut dengan rukun qalbi dan rukun qauli dan rukun fi'li. Ini sering yang kita lihat dalam masyarakat kadang-kadang kurang memahami. Begitu kita melaksanakan sholat, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada tugas masing-masing yang sudah dibuat untuknya. Rukun qalbi dari apa? Itulah niat. Kita hendak mau sholat apa? Niat itu tak bersuara, tak bentuk, tak bisa ada wujudnya. Nah, itu niat. Qalbi, hati, dalam hati. Usalli pada asri atau usalli pada isya, terserah mau sholat apa kita. Ulama sepakat menyebutkan usalli itu adalah hukumnya sunnah. Begitu juga kita berwudu, nawaitu wudu ada selesai, itu adalah hukumnya sunnah. Tapi di hati kita menyebutkan bahwa kita posisi hendak melaksanakan sholat apa kita. Itu namanya rukun qalbi. Berikutnya rukun qauli. Rukun qauli itu ada 5. Nah, ketika
rukun qauli itu kita laksanakan. Yang pertama adalah mengucapkan takbiratul ihram. Begitu kita berdiri tegak, usalli pada maghrib salasa, Allahu Akbar. Berarti rukun qalbi, rukun qauli sudah masuk. Mengucapkan Allahu Akbar itu wajib. Berikutnya membaca suratul Fatihah. Itu bahagian dari rukun qauli. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, maka rukun kedua, rukun qauli tadi adalah membaca Fatihah. Banyak di antara kita udah bilang Allahu Akbar, udah diam aja. Ada yang melakukan gitu. Kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bil Fatihatil Kitab. Tidak dikatakan sholat seseorang lam yaqra bil Fatihatil Kitab apabila dia tidak baca Fatihah. Zuhur, asar, suara sir, kecil, rendah, macam orang bisik. Maghrib, isya, subuh, zihar. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa zuhur, asar kok kita sir? Kenapa maghrib, isya, subuh, zihar? Agak keras suara. Ini sanadnya, begitu Rasul Malaikat Jibril mempraktekkan kepada baginda Rasulullah, Rasulullah tak bertanya, kenapa asar zuhur kok suara kecil, maghrib isya subuh suara keras? Tak ada pertanyaan dari Rasulullah. Ketika Rasulullah juga mempraktekkan, menyampaikan kepada sahabat, sahabat juga tak pernah menanyakan ini. Kan kita tentukan sederhana lah. Kenapa kok sholat zuhur? Ya, suaranya itu menandakan. Itu sudah sangat dari sana. Seperti itu. Kembali kita fokus ke rukun qauli tadi. Allah. Ketika sholat zuhur, membaca Fatihahnya persis seperti orang membisik. Membaca. Ketika kita membaca, maka 3 organ tubuh harus sejalan. Lidah membaca, sudah. Membaca lidah, mulut mengambil. Telinga mendengar. Ya, saya ulang. Organ tubuh bukan 3, 2 ya. Membaca, telinga sejalan. Allah, jangan diam. Sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana Rasulullah ketika sholat zuhur? Jenggot Rasulullah naik turun, menunjukkan ya tidak mingkem. Ini banyak terjadi di dalam masyarakat. Sholat memang, tapi tak memahami, tak memiliki ilmu tentang sholat. Sudah, rukun qaul. Sholat zuhur asar persis seperti orang bisik. Kita sendiri mendengar. Itu zuhur asar. Ketika sholat maghrib, isya, subuh, kalau kita sendiri tidak berjamaah, maka naikkan sedikit volume. Jangan disamakan maghrib sama dengan mengucapkannya sama dengan zuhur. Berarti tidak ada perbedaan di antara zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Paham ya? Ketika sholat berjamaah, tadi maghrib tadi kan jemaah kita 2 rakaatnya imamnya membaca salat zihar, kita waladhdallin kata imam, maka kita sir.
dan orang berisik. Gitu Pak ya? Itu namanya rukun kaum. Terakhir yang ketiga, rukun fi'li. Apa rukun fi'li Ustaz? Rukun gerak. Yang sering terjadi di antara kita ketika sujud. Sujud, rukun sujud itu ada 7. Salah satunya di antara 7 itu, dahi kita ini ke hidung harus menempel kandas ke sajadah. Jangan digantung. Ini mendengki, ini saja yang apa? Yang sujud, tapi hidung nggak sampai ke sajadah. Secara hukumnya, kalau begitu kita lakoni, bisa-bisa sujud kita tak sempurna. Yang sempurna itu dahi kita, hidung kita wajib menempel di sajadah. Satu poin. Berikutnya, ketika sujud, yang kita pakai lobe, peci, jangan gini Pak. Ini kalau bersujud berarti nggak kena ini. Ini rukun sujud. Tak boleh ada satu pun yang menghalangi ketika sujud. Baik itu peci, maupun rambut, apa namanya yang kita bawa, tak boleh. Bisa-bisa batal sujud kita. Maka tujuan peci ini apa? Tujuan kupiah itu apa? Kalau kita lagi, supaya kalau rambut panjang bisa dihalangi ketika sujud, tak ikut ya. Sekedar itu Pak, pakai lobe, ini sujud. Terakhir ini saja, hidung saja yang kena sajadah. Ini terhalang dengan peci, terhalang dengan lobe. Kalau mengacu kepada rukun sujud, bisa-bisa tak sah sujudnya. Ini penting Pak. Ya. Berarti yang nempel itu 8 ya Pak, bukan 7 ya? Gimana? Yang nempel ke ini 8. Di hadis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kaki 7. Kaki begini dia. Kan 22 kalau ketiga itu. Jangan ini. Jangan gantung ini Pak. Nah ini dia. Nah, itu 2 kakinya, tangan 2, dengkul 2, ini 2. Apa enggak 8 itu? Enggak, hitungan lihat ini saya sampai ke hadis. Saya nggak mau nambahin. Di hadis 7. Bukan 8, 7. Maka saya mengacu ke hadis. Nah, makanya kan saya tanyakan boleh jangan-jangan? Iya. Artinya nih, yang disampaikan hadisnya. Bapak bilang 8, ya itu silakan. Masuk kan? Masuk, saya masuk. Ya udah, itu Pak. Itu kan itu Bapak ya. Udah ya. Ini dari ini langsung ke sejajar, langsung lengket ke sejajar. Jangan digantung. Sudah Pak? Itu ya. Ketika sujud ini gini Pak, kandas sekali. Jangan digantung ini lah. Sering lah malas. Ketika salah ini. Ini nggak angin. Ini gantung. Kajian orang tasawuf Pak. Andai kata begini kita buat, ini nanti, ini kan makhluk Allah juga ya. Besok di akhirat dituntutnya kita Pak. Kenapa kau tak kandaskan aku ikut sujud? Kenapa kau gantung? Nah, ini nggak gantung ini kan? Salah satu rukun sujud tadi, tangan ini harus nempel. Jangan gantung ini. Ini sering terjadi lengah, lalai kalau capek kerja. Ini sering terjadi. Sekarang sudah dapat ilmunya. Iya, bentar lagi. Dan rukun fi'il. Baik. Waktu ya. Dan inilah mungkin barangkali kita pangkas dengan waktu terbatas. Suatu hari saat nanti masih ada waktu. Ya kan? Dan nanti jumpa di kerulitan bisa dapat melanjutkan. Ya. Saya rasa dari kami lebih kurang, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.